dibuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma anfa'ni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ya pelajaran lalu? Jelas? Ya, berarti ketika orang itu buta memang maslahat bagi diri dia itu. Enggak, itu mah dicari sama kita. Ya lebih maslahat tidak buta. Karena kita mengetahui bahwa khairat itu apa? Itu kalau dilihat dari bawah begitu. Makanya sering, kenapa Tuhan mencipta saya buta? Ya, karena punya hikmah, kan gitu. Nah, carilah hikmahnya, sabar, kan gitu. Ya, karena itu dikembalikan ke Tuhan semua, tidak dikembalikan ke potensi dia. Potensi mani dia, rahim ibunya, benih ayahnya, lingkungan dia hidup, segala macam. Makanan, tekanan batin, segala macam. Makanya dalam Islam tuh jangan kumpul hari ini sama istrinya, nanti anaknya begini. Jangan, itu semua potensi itu. Jangan kembalikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan dijadikan kambing hitam. Tapi karena Tuhan juga secara lahiriah mengatakan di Quran semua sesuai kehendakku, orang itu masih tetap nggak salah. Tapi pandangannya bukan pandangan irfan. Iya ya, Tuhan mencipta aku buta, aku harus sabar. Makanya di keadilan ilahi itu kamu tetap dituntut. Allah tetap adil. Kenapa? Karena matamu itu bukan hakmu. Kan dolim itu mengambil hak. Nah emangnya kamu berhak punya mata sehingga kalau buta diambil sama Tuhan? Tidak. Dari awal kamu tidak punya hak. Dikasih telinga sudah untung, dikasih mulut sudah untung. Kan sering saya contohkan, saya ngasih antum misalnya bulan Ramzan 1.000, ngasih Komar misalnya 2.000, ngasih Suarbul 1 juta, ngasih Ismail 1 miliar. Yang dikasih 1.000 tidak boleh nuntut, karena tidak ada jasanya. Kenapa Ismail 1 miliar anda 1.000? Nih 1.000 sudah untung, bisa beli garam. Harus disyukuri sudah 1.000 itu. Yang 1 miliar juga mas'uliyahnya, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau antum kerja sama, pekerjaannya antum mengabdi, misalnya antum kerja borongan ke saya, misalnya ngerjain rumah, kerjanya sama, potensinya sama, ilmunya sama, sejam, ukuran waktunya sama kerjanya, itu wajib dibayar rata. Tapi kalau hadiah dari awal 1.000 ada yang 1 miliar, ya terserah. Fadl, itu disebut fadl, lutfun. Nah orang juga begitu, mau dikasih mata, tidak dikasih mata, itu mata terserah Tuhan. Nah, ini ilmu kalam ini ya, itu mata terserah Tuhan. Dan yang tidak dikasih mata, dikasih kaki itu sudah untungan. Sama dengan yang 1.000 itu bisa dibuat jalan, bisa ngobrol segala macam. Nah, dan itu sudah punya tanggung jawab. Yang dikasih mata itu tanggung jawabnya lebih besar. Nah, ini bahasa ilmu kalam. Tidak apa-apa. Karena Allah sendiri lahiriahnya begitu, nggak akan disalahin. Kenapa kamu mengatakan aku yang membuat kamu buta katanya? Nanti di akhirat, insya Allah tidak dihisab seperti itu. Nanti karena orang nanti akan, iya Tuhan, kamu yang mengatakan semua diciptakan olehmu dan semua dengan izinmu. Ketika aku lahir buta ya dengan izinmu, dengan kehendakmu, kan gitu. Oh, tidak akan terus didudukkan sama Jibril begini. Kehendak itu kadim, bisa gini-gini. Ini potensi segala macam. Ngaji nanti di mahsyar, bukan hisab. Nah, tapi bahasa irfannya atau batinnya kurang lebih lah begitu. Karena kita sudah yakin Tuhan tidak terbatas, berarti tidak ada perubahan. Kalau Tuhan punya kehendak, ya berarti kehendaknya kadim. Nah, kalau kehendaknya kadim, berarti tidak ada urusan dengan hari ini. Nah, hari ini kok berbeda-beda. Dari satu sisi tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Nah, larikanlah ke potensinya. Itu. Jangan larikan ke kehendak Allah. Sehingga merubah-merubah. Jadi kenapa buta? Ya, karena memang potensi saya buta. Benih saya lah, apalah. Takdir. Takdir. Nah, iya takdirnya, takdir takwiniyahnya begitu. Ini takdirnya itu bukan dibuat Allah. Makanya kalau kembali ke takdir berarti dibuat Tuhan. Takdir itu ada dua. Ada takdir mengatakan bahwa ini harus begitu. Nah, ini tidak terjadi kecuali kepada hal-hal yang bersifat natural. Seperti misalnya apa? Api panas, es dingin. Tapi orang itu buta, bukan lari kepada takdir. Nah, bukan takdir yang dikehendaki Allah, takdir kepada rumusan alam, iya. Misalnya, orang yang waktu hamil kena bom kimia, ukuran masuk ke paru-parunya sekian mili, kimianya jenis ini, anaknya akan cacat. Nah, itu takdir yang begitu.
Masuk semua, masuk ke takdir yang begitu. Dan itu tidak ada khilaf. Yang dibincangkan itu takdir ikhtiari ini. Orang zina, orang taat, orang sholat dan orang zina ini, kenapa dia sholat, kenapa itu zina? Takdir, ini yang kita bahas. Tidak bisa. Nah, kalau kita sudah memahami potensi semacam ini, bolehkah kita misalnya berharap? Misalnya kita bilang, Aikos man Sayyid Budan. Boleh kita bilang gitu? Sekali itu. Tidak harap. Tapi tidak ada gunanya. Karena apa? Itu salah satu pintu untuk tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Makanya itu semua yang diajarkan Rasulullah itu punya trik-trik hebat. Makanya kalau kamu makan, hadapi yang di depanmu. Kan gitu. Syukuri. Sampai Imam Shatibi itu kalau ada roti dicium kadang-kadang roti itu. Kenapa? Supaya orang menghargai roti itu. Tidak mencium ayam, tidak mencium sate, kabab, tidak pernah dicium. Tidak pernah ada hadis Rasulullah atau imam misalnya mencium kubide, kabab atau Kentucky Fried Chicken atau ayam goreng. Yang dicium roti. Karena ukuran minimal rezeki itu orang tidak menjaga supaya tidak mati, roti, nasi ya. Supaya orang menghargai itu. Atau misalnya Rasulullah mengatakan kalau kamu makan ada supri, makan ambillah yang terdekat kepada kamu, kan gitu. Itu supaya mensyukuri, supaya tidak melayang-layang pikirannya, supaya tidak ekos-ekos. Makanya ada syair, lau zara'ta lau fi wadi asa wa saqaita bima'in ya lait ra'aita ma zara'ta ma fi. Kalau kamu tanam kalau di kebun seumpama, lalu kau sirami dengan moga-moga, maka kau akan lihat yang kau tanam tidak ada. Jadi ekos-ekos itu salah satu daripada cara setan. Cara setan itu kan, setan mengatakan akan ku datangi manusia dari depan, dari belakang. Nah, dari depan itu ekos-ekos, dari ke belakang juga ekos-ekos. Ekos Sayyid Budam, ekos Fulan Budam, ekos anaknya Kiai Budam, ekos anaknya itu Budam, ekos Ironi Budam, ekos itu ke belakang kalau yang itu. Nah, itu ditarik ke belakang supaya lupa tugas hari ini. Ke depan juga begitu. Nanti ke depan saya mau bangun ini. Wah, ke depan. Pandangannya ke depan. Lupa tugas hari ini. Jadi, ekos-ekos saja tidak dosa. Tapi itu salah satu cara setan untuk membuat kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dan tidak ada untungnya. Maka lebih bagus potensi ini dimaksimalkan. Potensi yang ada ini. Makanya Imam Ridho mengatakan kepada saudaranya ketika membanggakan bahwa Sayyid segala macam, Dzurriyyatur Rasul, katanya Imam Ridho kepada saudaranya itu, apa yang kamu banggakan? Tidakkah kau pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita berbuat dosa, dosanya 2, sekalipun kalau berbuat pahala, pahalanya 2. Walaupun riwayat ini kesahihannya Anda tidak tahu. Anda pernah tanyakan ke Ustaz Anda yang alim besar, Syekh Nuri, dia mengatakan kayaknya enggak, itu hanya untuk istri Rasul yang dosanya 2 kan ada di Quran. Tapi Anda pernah baca hadisnya itu? Anda baca sendiri, tidak katanya-katanya. Jadi semua sesuai dengan takarannya, tapi yang menakar adalah apa? Sejarah masing-masing dengan izin Allah. Itu izin yang kadim. Jadi kalau wajah saya, kenapa wajah saya gini kok tidak berewokan? Potensinya tidak ada, bukan Tuhan menghendaki kamu tidak berewok. Karena benihnya yang jadi kamu ini benihnya orang tidak berewokan. Gen ayahmu tidak berewokannya. Jangan mengharap berewok. Yang orang Afrika juga saya kulit putih. Ini orang, kenapa Tuhan kau mencipta aku kulit putih hitam? Kok aku? Potensimu itu Jadi mani dan ovumnya orang tuamu itu hitam. Jadi keluar kamu. Tapi seluruhnya dengan izinku. Okelah kalau kamu menderita, aku kasih kamu pahala. Makanya kalau kamu disindiri orang di jalanan tuh, aku hapus kamu dosamu. Tak suka? Iya suka ya Tuhan. Ekor man hitam, sak tulang-tulangku hitam. Iya, kalau tahu fadilahnya hitam, nanti orang minta, ya Allah, hitamkan sak tulangku. Sebab disindir orang, hilang dosanya. Disenyumi orang di jalan, kan sering disakiti itu. Bersih dosanya. Tapi kalau disakiti, dia juga nyakiti juga. Itu repot. Kapan saja orang bersyukur, di situ dia selamat. Kapan orang tidak bersyukur, dia tidak akan selamat. Saya dulu punya teman. Terus teman saya itu orang Indonesia. Agak lucu orangnya, tapi pendiam, tidak terlalu melawak lah.
Tapi statementnya ini membuat Anda sampai sekarang kalau ingat mau ketawa. Dia punya tetangga kamar gitu di Ujatia, kan dulu turun di Ujatia. Orang hitam, orang Afrika. Katanya dia jahat sekali lah walhasil. Sampai dia ngomong gitu, orang itu hitam ke tulang-tulangnya. Hitam ke tulang-tulangnya katanya. Ada lagi? Kalau jawabannya adalah potensi, itu dalilnya sama yang dituangkan oleh mutakalim. Jadi awal dua kan ini dalilnya dia. Pertama karena apa? Mukhasisnya itu adalah Tuhan. Mukhasisnya irodah. Kalau di sini tidak ada pembicaraan potensi. Di ilmu kalam irodah. Kenapa saya lahir hitam? Ya karena irodah Allah itu. Tidak ada pembicaraan potensi kalau di kalam. Enggak, iya. Karena melihat dia dari bawah. Makanya pusing. Loh katanya Tuhan tidak boleh hadis. Kehendaknya ininya tidak boleh hadis segala macam. Loh sekarang kok hadis? Wah. Berarti iradah ini harus dimaknai lain. Makanya dimaknai ilmu. Ilmu juga pusing. Kalau ilmu mutlak berarti ilmu zat yang Allah misalnya. Tidak ada far'inya. Berarti ilmu apa? Ilmu yang tidak mutlak. Nah, kalau ilmu saja tidak wujud itu kan. Makanya dikasih kait lagi ilmu terhadap yang maslahat, yang menuntut penciptaan. Ruwetnya itu menurut saya ruwet. Antum teliti lagi nanti kalau sudah belajar asbab. Itu ruwet sekali itu pengembalian. Awalan dikembalikan kepada ilmu. Ilmu itu biar mutlak, biar nggak mutlak tetap ilmu. Nggak ada iradah. Mana iradah? Iradah kan menghendaki. Itu iradah. Ya, ilmu mengetahui. Dia kan pada akhirnya dia memaknai ilmu yang tidak mutlak kan gitu. Ilmu muqayyad. Nah ilmu biar dikasih kait 1000 kait. Ujungnya kan jangan dilupa apa ujungnya? Ilmu. Nah ilmu bukan iradah. Iradah melazimi ilmu. Sebab yang tidak diketahui tidak mungkin diiradai. Ketika diiradai melazimi ilmu. Tapi ilmu ini dengan iradah lain maknanya. Itu karena pusing. Karena repotnya. Kenapa? Karena mikroskopnya untuk melihat Tuhan dari bawah. Kalau dibalik Ustaz, ilmu melazimi iradah. Ilmu yang kaya itu melazimi iradah. Nah iya berarti iradah lain lagi bukan ilmu. Bilang saja bahwa ilmu itu muta'alliqnya apa? Iradah. Tidak apa-apa. Tapi bukan iradah. Tapi ini mau memaknai iradah. Ini sebenarnya sudah dosisnya sudah terlalu tinggi buat antum yang masih sekarang. Tapi karena umurnya sudah cukup, tidak apa-apa lah. Karena kita sudah bahas ini. Nanti kan kita bahas nanti di asfar itu akarnya. Pembahasan seperti ini sudah selayaknya pembahasan di waktu kita ngaji nanti asfal jilid 9, jilid 6, setidaknya 6 sampai 7 itu tentang Tuhan. Tapi makanya ini untuk sekedar supaya barangkali ada yang umur pendek, ya setidaknya sudah tahu secara argumentasi yang menurut kita sekarang lebih kuat, ya sudah tahu Tuhan lah dalam tanda kutip. Ya ini tidak tahu Tuhan. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana itu kalau misalnya ada orang yang berbuat misalnya kejelekan, dia misalnya ditanya bilang kenapa untuk membuat kejelekan, dia mengatakan bahwa kejelekan yang saya perbuat ini sudah diketahui jauh-jauh sebelumnya oleh Tuhan. Nah, dan itu kalau saya tidak tidak mengerjakan kejelekan ini, siap pengetahuan Tuhan. Siap pengetahuan Tuhan ini karena ini sebenarnya adalah sesuatu hal pengetahuan Tuhan dengan yang saya kerjakan itu tidak sesuai sehingga pengetahuan Tuhan itu tidak ada kiasnya, tidak ada kenyataannya. Gimana menjawab? Ya sudah kalau begitu dilihat orangnya itu mau dinasihati atau tidak. Kalau tidak mau ya sudah teruskan saja. Sudah aja bilang aja begitu. Karena dia memang mencari alasan untuk tidak berubah. Ya teruskan saja kalau mau. Nah kalau dia ingin tahu, ditanya yang diketahui Tuhan itu apa? Kamu berzina atau kamu berzina dengan ikhtiarmu? Yang diketahui Tuhan kamu berzina, tidur lalu dibuat sama Tuhan berzina, atau yang diketahui Tuhan kamu pacaran lalu zina dengan ikhtiarmu. Lalu nanti kamu dihisab masuk neraka. Mana yang diketahui Tuhan? Mana dong? Jawab. Tidak tahu. Ini dengan ikhtiarnya. Satu itu. Yang kedua, untuk hari esok tahu dari mana kamu kalau kamu berzina sehingga kamu sekarang mau pergi berzina.
supaya mau mengamalkan ilmu Tuhan katanya. Yang telah lalu diketahui Tuhan dengan ikhtiarmu, dan Tuhan juga tahu bahwa kamu bisa memilih dua-duanya. Ilmu Tuhan itu lengkap, bukan kamu berzina saja yang diketahui Tuhan. Tuhan tahu bahwa kamu berzina dengan ikhtiarmu. Tuhan tahu bahwa kamu punya hak untuk memilih. Tuhan tahu juga bahwa kamu bisa memilih tidak berzina. Dan Tuhan tahu tapi kamu memilih berzina. Ini yang telah lalu. Apa urusannya dengan ilmu Tuhan? Untuk yang akan datang, tahu dari mana Tuhan menghendaki kamu berzina sehingga kamu mau pergi zina sekarang, sehingga anakmu tobat. Berarti kau lebih hebat dari Tuhan, sudah mengetahui ilmu Tuhan. Kamu mau kemana? Mau pergi berzina. Lalu kenapa? Supaya mengamalkan ilmu Tuhan. Buah ya. Ada lagi yang tapi apakah itu tidak bisa dikatakan bilang saya menambah ilmu Tuhan? Hah? Saya menambah ilmu Tuhan karena misalnya belum ada pengetahuan Tuhan. Kok? Misalnya sebelum saya melaksanakan. Kamu mau menambah ilmu Tuhan. Berarti kamu tidak bisa beralasan mau mengamalkan ilmu Tuhan. Kan kamu tadi bilang mau berbuat dosa supaya mengamalkan ilmu Tuhan. Dan sekarang kamu mengatakan ilmu Tuhan tidak punya ilmu. Gimana yang benar? Kamu bermaksiat untuk mengamalkan ilmu Tuhan. Dan sekarang ketika dijelaskan seperti itu, kamu mengatakan mau menambah ilmu Tuhan. Kok bisa? Ya tidak apa-apa, tapi kamu diazab di neraka karena dirimu sendiri. Tambahan ilmu Tuhan dan pergilah berzina. Nah, kamu nanti diazab. Tapi jangan beralasan kamu berzina karena ilmu Tuhan. Karena ilmu Tuhan kamu tambah. Itu namanya tidak mau. Ini tidak mau benar, ya biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk ini sudah agak lelah juga. Qala al-khamisatu annahu ta'ala mudrikun li'annahu hayyun fayasihu an yudrik. Waqad warada al-Qur'an bisubutihi lahu fayajibu isbatuhu lahu. Yang inti di sini adalah idrak. Jadi dalam istilah ilmu kalam, idrak itu tidak sama dengan ilmu. Kalau dimantikkan idrak sama dengan ilmu, tasawur, idrak sama. Kalau di istilah ilmu kalam, ilmu itu lebih umum dari idrak. Nah, kalau ilmu itu kepada yang kulli, kepada yang juz'i. Kalau idrak hanya kepada yang juz'i, juz'iyat. Atau lebih kasarnya, lebih gamblang barangkali ya. Kalau idrak itu kepada mahsusat, kepada yang panca indrawi, juz'iyat yang panca indrawi, warna-warni, rasa segala macam. Jadi apakah Allah mengetahui ini? Adrakal juz'iyat aula. Jadi Allah mempunyai idrak mempunyai ilmu kepada juz'iyat ini, kepada individu-individu ini atau tidak. Nah, di matamnya annahu ta'ala mudrikun li'annahu hayyun. Bahwa apa? Bahwa Allah mudrik. Mudrik yakni mengetahui juz'iyat, mengetahui yang partikel-partikel individual, kejadian yang baru, yang rinci. Li'annahu hayyun, Anda tidak mau bahas lagi ini karena dia hidup. Kemarin yang sudah dibahas. Dalil ini kayaknya kurang bijaksana. Karena hidup tidak mesti idrak. Tapi kelaziman idrak hidup. Nah, kalau mengatakan iya karena Allah hidup dan hidupnya tidak terbatas, ngapain muter-muter ke hayyun? Langsung aja Allah tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti mengatakan juz'iyat. Selesai. Fayasihan yudrik waqad warada al-Qur'an bisubutihi lahu fayajibu isbatu. Dan dalil kedua, dalil pertama akal, yakni bersifat akliyah karena Allah hidup. Dalil kedua karena ada dalam Al-Qur'an. Aqulu qad dallat ad-dalailu an-naqliyah ala ittisafihi ta'ala bil idrak. Saya berkata bahwa di dalam Quran banyak dinukil, ada nukilan-nukilan yang menunjukkan, yang dalalah yang menunjukkan kepada bahwasanya Allah memiliki sifat idrak. Wa huwa zaidun 'alal ilm. Dan idrak ini bukan ilmu, lain dari ilmu. Fa inna najidu tafriqatan daruratan, ini Quran wawnya, baina ilmina bisawad wal bayad was-saut al-ha'il wal husnu wal hasan wal hasani was-sautul ha'il wal hasani wa baina idrakina laha wa tilka ziyadah raji'atun ila
ta'assuril hassa, lakin qad dallatid dalailul aqliyatu ala istihalatil hawasi wal alati alaihi ta'ala fayastahilu dhalika zaid alaihi fa idrakuhu huwa ilmuhu inaidin bil mudrakat wa huwa zaidun alal ilm. Jadi idrak ini apa? Lain daripada ilmu. Kita bisa melihat secara jelas antara ilmu kita tentang hitam dan putih, atau suara yang bagus dan jelek, ya, suara jelek dan bagus, dan antara mendengar mereka, merasakan mereka, idrak, merasakan, kira-kira begitulah. Wa tilka ziyadah raji'atun ila ta'assuril hassa. Perbedaan ziyadah, yakni ziyadatul idrak alal ilm, kelebihan ilmu idrak daripada ilmu itu kembali kepada panca indera, efek daripada panca indera. Lakin qadallat dalail aqliyah, akan tapi banyak dalil-dalil akal yang membuktikan bahwa Allah tidak memiliki panca indera. Oleh karena itu fayastahilu dzalika zaid alaihi, maka tidak mustahil Allah memiliki panca indera. Oleh karena itu bahwa perbedaan idrak dan ilmu yang kembali kepada efek daripada panca indera sebagaimana kita manusia, itu mustahil terjadi pada Allah. Faidrakuhu, oleh karena itu pendengaran Tuhan, istilahnya pemerasaan Tuhan, yakni ketika merasa manis misalnya, melihat fulan segala macam, itu tidak dengan panca indera. Oleh karena itu dikembalikan kepada ilmu Tuhan terhadap mudrakat, terhadap apa-apa yang bisa dirasa dengan panca indera. Jadi Allah, kita tahu manis, itu ilmu. Kita merasakan manis, itu idrak. Tuhan merasakan tidak manis? Merasa. Tapi Tuhan tidak punya lidah. Oleh karena itu, rasa Tuhan terhadap manis adalah ilmu Tuhan terhadap rasa manis. Gitulah perkataan yang lebih jelas. Tuhan melihat tidak gunung yang tinggi itu menjulang. Kita tahu gunung tinggi, kita melihat gunung tinggi. Kita tahu gunung tinggi itu ilmu, kita melihat gunung tinggi itu idrak. Tuhan tahu melihat tidak gunung tinggi, sebagaimana kita punya idrak, tapi karena Tuhan tidak punya mata panca indera jismi atau badannya material, tidak punya. Karena kalau punya berarti Tuhan terbatas, terangkap dan seterusnya, di mana itu mustahil. Berarti penglihatan Tuhan terhadap gunung adalah ilmu Tuhan terhadap gunung itu. Oke, wat dalil ala sihat. Jadi idraknya Tuhan kepada juz'iyat apa? Ilmu Tuhan. Jadi idraknya Tuhan terhadap panca indrawiyah apa? Ilmu Tuhan terhadap panca indrawiyah, atau hal-hal yang bisa disadap dengan panca indrawi. Wa dalil ala sihhati ittisafihi bihi huwa ma dalla ala kaunihi aliman bi kullil ma'lumat min kaunihi hayyan. Dalil terhadap hal itu, yang dalil pertamanya apa? Dalil terhadap benarnya pensifatan kepada Tuhan, terhadap Tuhan, tentang ilmunya terhadap yang semua yang layak diketahui, apa bikul maklumat min kauni hayyan. Itu apa? Dalilnya karena Allah hidup. Fayasihu an yudrik. Oleh karena itu layak untuk mengetahui. Sekali lagi, ini kurang lebih tidak kurang bijaksana dalil ini. Sama lah dengan dalil sebelumnya ilmu itu. Jadi Anda tidak mengulang lagi penjelasan. Waqad warad, ini dalil kedua, waqad warad al-Qur'an bisubutihi lahu. Di Quran ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan punya idrak. Fa yajibu isbatuhu lahu, maka itu wajib Tuhan disifati dengan idrak. Fa idrakuhu
Fa idrakuhu huwa ilmuhu bil mudrakat wa dzalika wal matlu. Oleh karena itu terbuktilah bahwasanya apa? Allah memiliki ilmu terhadap hal-hal yang bisa dijangkau dengan panca indrawi, panca indera kita. Jadi hal-hal yang panca indrawiyah Tuhan tahu. Yani Tuhan mengetahui panca indrawiyah, tapi bukan berpanca indrawi. Tuhan tidak perlu merasakan manis, tapi tahu terhadap rasa manis. Ya, ilmunya terhadap panca indrawiyah. Kenapa ilmu kok tidak merasakan dengan panca indrawi? Karena Tuhan tidak punya panca indera. Nah, oleh karena itu Allah memiliki mudrik, idrak. Nah, tapi kalau kembali kepada cara berpikir kita, karena Allah tidak terbatas, idraknya juga tidak terbatas. Jadi tidak ada sesuatu apapun, juz'i, kulli, segala macam, kecuali sudah diketahui oleh Tuhan secara qadim. Tapi kalau manis ini terjadi sekarang, kembalinya kepada potensi daripada manis itu. Manis yakni mudrakat ya. Contoh manis di sini karena panca indrawiyah. Suara burung yang didengar hari ini Tuhan tahu, tapi pengetahuannya apa? Pengetahuannya qadim. Yakni apa? Yakni suara burung ini sudah diketahui oleh Allah secara qadim, tapi baru terjadi sekarang. Kenapa? Karena sesuai dengan potensinya, karena baru netes. Karena dia lahir, burung yang kita dengar sekarang lahir dari netes dari telur dari ayah burung dan ibu burung. Ayah ibu burungnya itu terjadi setelah 1 miliar tahun diciptanya burung pertama umpamanya. Potensinya. Yang kedua, kalau ditambah dengan wahdatul wujud, jangan lupa burung tidak ada. Yang ada wujud burung. Nah, wujud burung itu adalah Tuhan. Jadi bagaimanapun burung berbunyi sekarang, wujudnya tahu. Bagaimana wujudnya tidak tahu orang wujudnya yang ditempeli burung itu. Maka itu dengan bahasa ilmu kalam atau filsafat, iradah qadim. Kalau dengan bahasa irfan, wujud yang sekarang. Wujud Tuhan tidak terbatas. Burung yang berbunyi tidak ada. Bunyinya burung juga tidak ada. Adanya bunyi burung ada. Dan adanya bunyi burung itu adalah siapa? Tuhan. Adanya. Makanya bunyi burung nempel gak ada. Bagaimana ada bisa tahu? Tapi ada, tidak dipengaruhi oleh bunyi burung. Makanya ada itu mustarakun ma'nawi, maknanya sama. Ada yang ada di bunyi burung, ada yang ada pada burung, ada yang ada pada batu, ada yang ada pada gunung, ada yang ada pada manusia, malaikat, jabarut, malakut, semuanya ada sama satu. Ada yang ada pada Tuhan juga satu. Kan bukankah kalian berkata begitu, wahai para filosof? Iya. Nah, kalau bicara begitu, kenapa tidak konsekuen sekarang di sini mau tarik Tuhan ke bunyi burung? Nah, bilang aja mustarakun maknawi, dan Tuhan yang ada wujudnya Tuhan tidak terbatas, berarti tidak ada wujud burung lagi, tidak ada wujud bunyi burung lagi. Kenapa mau ditarik-tarik lagi Tuhan ke bunyi burung sehingga mengetahui mudrakat, diputer-puter lagi? Nah, kita bilang aja wujud burung tidak ada, wujud bunyi burung tidak ada. Bunyi burung tidak ada, burung tidak ada. Yang ada adanya burung dan adanya bunyi burung. Adanya bunyi burung dan adanya burung sama. Adanya batu juga sama. Dan itu Tuhan. Nah, bunyi burung nempel ke ada itu. Dia pasti tahu ada. Tapi ada tak terpengaruh. Sebab kalau terpengaruh, berarti ada yang di batu juga berbeda dengan ada yang di burung, dengan ada yang di bunyi burung, dengan ada yang ada di gunung, dengan ada yang ada pada malakut, jabarut. Berbeda. Berarti tidak musyarakun maknawi. Tapi Anda sudah sepakat bahwa wujud musyarakun maknawi. Berarti wujud tidak bisa dicederai oleh apapun yang menempel kepadanya. Jadi Tuhan bukan tahu qadim, tahu sekarang. Ini kalau irfan. Kalau kita dengan pendekatan filosofis tadi, Tuhan tahu ilmu bunyi burung sekarang ini dengan pengetahuan yang qadim. Nah, tapi kenapa baru sekarang terjadi? Karena potensinya. Tapi kalau bahasa irfan ditekuk habis. Tuhan tahu sekarang. Kemarin tidak berbunyi, tidak tahu. Tahunya pengetahuan qadim. Tidak apa-apa. Tapi pengetahuan sekarang tidak mau dikembalikan ke qadim. Nah, sekarang juga sekarang. Tahu dengan ilmu qadim, tahu juga dengan ilmu sekarang. Kok begitu? Kalau begitu, Allah mahallul hawadis.
Kalau begitu Allah tercabik-cabik dengan yang baru. Tidak. Kenapa? Karena wujud tidak tercabik-cabik. Kamu sudah mengatakan wujud musyarakun manawi. Berarti wujud tidak dicabik oleh pohon, tidak dicabik oleh bunyi burung, tidak dicabik oleh burung. Ya udah, tahu sekarang, tapi tidak tercabik-cabik. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adanya potensi itu ada setelah diciptakan atau masih dalam ilmu sudah ada potensi? Potensi itu sendiri. Maksudnya potensi Kapan adanya itu potensi? Setelah diciptakan, berbarengan dengan diciptakan, atau sebelum diciptakan makhluk itu sudah ada potensinya dalam ada. Ya Tuhan itu sudah potensinya. dalam ilmu. Makanya setiap sesuatu kan Allah mengatakan kullun min indana khazainuhu wa nunazziluhu biqadarin ma'lum, itu Quran. Semua ada di aku. Lalu kuturunkan dengan keadaannya masing-masing. Jadi semua punya potensi. Ya, potensinya siapa? Allah itu. Baru turun ke kita.